Saya harap tidak ada di antara Bapak Ibu yang datang menghadapi Allah membawa rasa penyesalan yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi terbawa rasa nyesal. Sekarang mau nyesal boleh. Penyesalan yang membuat kita sadar, taubatan nasuha, dan siap lahir batin untuk memberikan segala untuk agama Allah. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia dan menghadapi Allah membawa penyesalan itu. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aku amat menyesal karena belum bisa membuat sesuatu dan belum bisa memberi sesuatu. Karena penyesalan saat itu di hadapan Allah tidak ada guna dan tidak ada arti, malah menjadi salah satu siksa bagi kita. Tapi penyesalan sekarang sangat bermanfaat, berguna, apalagi menyesal itu yang membuat kita sadar dan bertaubatan nasuha. Rubba ta'atin adkhalatin nar wa rubba ma'siyatin adkhalatil jannah. Perumpamaan satu taat membawa kita masuk neraka, bisa juga perumpamaan satu dosa membawa kita masuk surga. Faham Bapak Ibu? Perumpamaan satu taat membawa kita masuk neraka, dan bisa juga satu dosa membawa kita masuk ke surga. Bagaimana taat menantar kita ke neraka dan dosa menantar kita ke surga? Taat yang memunculkan rasa bangga diri, rasa sombong, merasa diri saya lebih baik daripada yang lain. Taat yang membuat kita merasa diri saya lebih baik di bumi ini. Saya bisa salat malam, yang lain tidak bisa. Saya bisa berbuat sesuatu untuk agama Allah, yang lain tidak bisa. Sambil kita memuji diri, sambil memuncul rasa bangga diri, itulah mengakibatkan kita masuk neraka. Tapi satu dosa yang membawa kita masuk surga, habis dosa dan maksiat itu memunculkan rasa menyesal, rasa sedih, rasa malu terhadap Allah, karena kita bukan melihat dosanya kecil atau besar, tapi kita sudah ingat kebesaran Allah. Ini yang membuat menyesal muncul dan rasa malu. Gara-gara rasa malu, gara-gara dosa dan maksiat itu membuat kita sadar dan kembali kepada Allah, dan disitulah berubah kehidupan kita menjadi ahli surga. Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama tasawuf, salah satu ulama sufi, salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah, salah satu ulama yang terkenal dari sisi akhlaknya, akidahnya, tidak beda jauh dengan sejarahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Fudail ibn Iyad menjadi seorang yang awal hayatnya dan hidupnya tukang maling, mencuri setiap malam. Apa yang membuat dia bisa taubat dan menjadi nama ulama? Orang-orang yang mendengar nama Fudail ibn Iyad langsung disebut rahimahullah. Dia tidak ingat dia tukang mencuri, mantan mencuri dan maling yang terkenal. Tapi apa yang buat dia berubah sambil menjadi ulama sufi yang terkenal, menjadi salah satu waliullah? Satu ayat yang merubah kehidupannya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina qasat qulubuhum fatala 'alaihimul amad wa katsirun minhum fasiqun. Terus terjemahannya tolong dibacakan. Ini satu ayat, tukang maling menjadi waliullah. Kita mohon maaf Bapak Ibu, terutama jemaah Sunda Kelapa, berapa kali setiap tahun kita datangkan imam-imam khusus dari Tanah Suci. Imam-imam baca Al-Quran sambil nangis, dan kita terharu. Lepas bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kapan saatnya satu ayat merubah hidup kita menjadi benar-benar suci lahir batin? Satu ayat, bukan 30 juz.
Kita tidak perlu imam lagi dari Madinah. Satu ayat saja bisa rubah hidup kita. Inilah ayatnya, coba baca. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Apakah Bapak Ibu kita sudah termasuk orang fasik yang kasar hatinya, yang susah berubah lewat Al-Quran, yang bisa terharu dan susah? Ini satu ayat, begitu Fudail bin Iyad naik tembok rumah, mau loncat, begitu dia berdiri di atas temboknya mau turun masuk ke rumah seorang untuk mencuri dan maling, ternyata tuan rumah itu sedang salat malam. Dan pas tuan rumah saat salat malam, dia membaca ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk berkhusyuk, mulai takut, ada rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala begitu mendengar nama Allah, menyebut nama Allah. Langsung Imam Al-Fudail bin Iyad di saat itu nangis dan dia berkata, bala qad an, bala qad an, bala qad an, inilah saatnya, inilah saatnya, inilah saatnya. Disitulah berubah, padahal sisa umurnya yang tersisa tidak lebih panjang daripada awalnya. Akhirnya menjadi salah satu ulama yang kita selalu mendoakan rahimahullah, padahal kita tidak tahu dia sebagai mantan maling. Subhanallah.